Kisah kemenangan Real Madrid atas Real Betis. Ini merupakan kisah bagaimana Real Madrid menghabisi Real Betis dengan skor 3-2 pada laga perdana musim 2020-2021. Ada tudingan bahwa kemenangan Los Blancos dibantu wasit dengan 1 kartu merah. Dan ketika itu belum cukup, 1 tendangan penalti. Sebelum kita bahas secara mendetail, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Kronologi hasil pertandingan. Penalti pada akhir babak kedua dari Sergio Ramos memberi Real Madrid kemenangan 3-2 di kandang Betis pada Sabtu malam di Estadio Benito Villamarín di Sevilla. Tim tamu unggul lebih dulu dengan gol Federico Valverde sebelum Betis menjawab dengan 2 gol dalam selang 2 menit melalui Aissa Mandi dan William Carvalho sebelum turun minum. Real bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri dari Emerson. Sang pemain Betis ini kemudian dikeluarkan dari lapangan dengan 20 menit tersisa. Peristiwa itu membuka jalan bagi gol terakhir di mana sebuah peristiwa handball memungkinkan Kapten Sergio Ramos mencetak gol dari titik penalti untuk gol kemenangan Los Merengues dan skor akhir 2-3. Zidane turunkan starting 11 kejutan. Pelatih Zinedine Zidane menurunkan starting 11 dengan sedikit kejutan. Luka Jovic yang jarang dimainkannya mendapatkan kesempatan langka untuk bermitra bersama Karim Benzema di lini depan. Demikian juga Martin Odegaard di lini tengah bermain bersama Casemiro, Toni Kroos, dan Federico Valverde memberi Zidane formasi 4-4-2. Benzema gol cepat tapi dianulir. Pertandingan baru memasuki menit ketiga ketika Karim Benzema sudah membuat gol setelah menyambar umpan silang dari Ferland Mendy. Sayang gol itu dianulir wasit dengan alasan sang striker Prancis sudah berada dalam posisi offside. Ia membalas dengan memberi assist sebuah umpan tarik pada menit 14 yang disambar oleh Federico Valverde dan skor 0-1 untuk keunggulan Los Blancos. Thibaut Courtois selamatkan gawang Madrid. Kiper Belgia ini tampil menonjol dalam pertandingan di Estadio Benito Villamarín di Sevilla. Ia membanting tubuhnya untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan hasil sundulan Antonio Sanabria. Penyelamatan Courtois akan masuk dalam salah satu penyelamatan terbaik di ajang Liga Spanyol musim ini. Real Betis 2 menit 2 gol. Anak-anak Manuel Pellegrini tampil gigih dan hanya dalam waktu 2 menit saja, menit 35 dan menit 37, mereka menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Masing-masing melalui sundulan bek Aissa Mandi dan tendangan keras William Carvalho. Skor berbalik 2-1 untuk keunggulan Betis. Gol bunuh diri Emerson. Babak kedua baru berjalan 2 menit saja ketika sebuah umpan silang dari Dani Carvajal sampai ke depan gawang Betis dan malah dibelokkan oleh Emerson ke gawangnya sendiri. Skor sama kuat 2-2 dan memberi harapan bagi Real Madrid. Menghantam mistar gawang. Hampir saja Karim Benzema membawa Los Blancos unggul setelah serangannya pada menit ke-51 menghantam mistar gawang. Sedikit saja lagi bola turun itu sudah menjadi gol kemenangan bagi Real Madrid. Luka Jovic dijatuhkan. Wasit butuh melihat layar asisten video wasit untuk mengecek bagaimana proses Luka Jovic saat dijatuhkan sedikit di luar kotak penalti Betis. Penonton berdebar dan akhirnya Emerson kena kartu merah karena dianggap menghalangi peluang jelas gol oleh pemain Serbia itu. Emerson, pemain yang tadi mencetak gol bunuh diri, kini benar-benar menjadi pesakitan saat diusir oleh wasit. Borja Mayoral diganggu oleh Marc Bartra. Dalam sebuah kesempatan pada menit ke-78 bisa saja Borja Mayoral mencetak gol kalau tidak diganggu oleh Marc Bartra. Wasit memutuskan untuk melihat layar video asisten wasit 1 kali lagi untuk mengecek kemungkinan terjadinya pelanggaran. Setelah pengecekan yang berkepanjangan hampir 2 menit lamanya, Marc Bartra dianggap melakukan handball. Saat dia terjatuh, bola menyentuh lengannya di dalam kotak penalti. Hukuman penalti pada menit 80 untuk Real Betis. Kapten Sergio Ramos maju sebagai eksekutor dan tendangan Panenka darinya mengecoh kiper Joel Robles.
skor 2-3 dengan waktu pertandingan hanya tersisa 8 menit lagi. Skor akhir pertandingan Liga Spanyol itu tetap 2-3. Zidane anggap keputusan wasit adil. Peristiwa kartu merah dan hukuman penalti menit 80 tadi tidak luput dari mata para wartawan. Media yang hadir dalam jumpa pers usai pertandingan memojokkan Zinedine Zidane dengan pertanyaan, apakah Real Madrid dibantu wasit guna memenangkan pertandingan pertamanya musim yang baru? Beginilah jawaban telak dari manajer Prancis yang kalem itu saat jumpa pers. Ada wasit dan mereka memeriksanya. Saya pikir apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang adil. Wasit adalah pihak yang berkuasa di sini. Saya tidak pernah mencoba mencampuri keputusan wasit dan saya tidak akan melakukannya pada hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana kami memainkan pertandingan. Kami memberikan segalanya untuk menang. Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim yang telah memenangkan 2 pertandingan head-to-head sebelumnya. Kami senang, puas dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami menderita tetapi bersyukur bisa mendapat 3 poin. Zidane ukir rekor bersejarah. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa karena berarti Zinedine Zidane telah resmi mencatatkan 100 kemenangan di La Liga sejak mengambil alih kursi panas di Santiago Bernabeu pada Januari 2016 dan periode keduanya yang dimulai Maret 2019. Manajer berusia 48 tahun itu telah menjadi manajer Real Madrid dalam 147 pertandingan di kompetisi Liga Spanyol dengan 100 kemenangan terbagi dalam 55 kemenangan kandang dan 45 kemenangan tandang. Selama itu pula, Zidane telah membawa raksasa ibu kota Spanyol mencetak 342 gol dan hanya kebobolan 142 gol. Membuatnya hanya kalah dari Miguel Munoz sebagai manajer dengan kemenangan terbanyak Los Blancos di La Liga, 257 kali. Dalam proses meraih 100 kemenangan La Liga itu, juru taktik Prancis ini juga membawa timnya memenangi gelar Liga 2 kali pada periode 2016-2017 dan 2019-2020. Daftar pemain terbaik Real Madrid. Federico Valverde masuk dalam daftar pemain terbaik pilihan para penggemar. Pada laga melawan Real Betis itu, sang gelandang asal Uruguay ini termasuk tampil paling rajin turun ke belakang menjemput bola, mengalirkannya ke depan dan kemudian menyuplai bola. Gol pertama Real Madrid adalah hasil jasanya menyambar umpan tarik dari Karim Benzema. Luka Modric tampil sebagai pemain kedua terbaik pilihan para penggemar. Dia turun menggantikan Toni Kroos sebelum akhir babak pertama. Ia memperbaiki suplai bola ke depan dari Real Madrid dan hampir mustahil mencuri bola dari kakinya. Thibaut Courtois adalah pemain ketiga terbaik dalam pertandingan di Estadio Benito Villamarin itu. Dia melakukan penyelamatan hebat menit ke-7 dari sundulan Antonio Sanabria, sementara tidak mungkin baginya mencegah 2 gol kebobolan dalam 2 menit dari Real Betis. Pemain nomor 4 terbaik dari skuad Real Madrid siapa lagi kalau bukan pencetak gol penalti Sergio Ramos. Itulah kisah kemenangan Real Madrid atas Real Betis pada laga perdana Liga Spanyol pada musim yang baru 2020-2021. Anda bisa mengikuti kisah semacam ini dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.